Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proteksi dan keselamatan radiasi pada radioterapi dengan saya Muhammad Hilmi Hakim. Oke, untuk pendahuluan, kita semua tahu bahwasannya radiasi nuklir memiliki dampak manfaat yang sangat besar bagi dunia kedokteran. Misalnya, teknologi pencitraan kondisi dalam tubuh tanpa melakukan pembedahan, yaitu dengan menggunakan radiasi sinar X, misalnya Roentgen atau bisa juga CT scan. Teknologi radiasi nuklir manfaatnya hingga bisa digunakan sebagai terapi, yaitu pengobatan penyakit kanker. Dalam hal ini radioterapi. Akan tetapi, di balik manfaat yang sangat besar tersebut, terdapat efek yang sangat berbahaya, yaitu efek deterministik dan atau efek stokastik hingga bahkan kematian. Sehingga diperlukan suatu aturan khusus yang sangat mengikat bagi siapa saja yang berada di area radiasi, yaitu proteksi radiasi. Apa itu proteksi radiasi? Proteksi radiasi itu adalah suatu sistem untuk mengendalikan bahaya radiasi dengan menggunakan peralatan proteksi dan mengikuti peraturan yang sudah dibakukan. Menurut Bapeten, proteksi radiasi itu adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Bapeten itu adalah lembaga negara non-kementerian yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penggunaan sumber radiasi nuklir di Indonesia. Asas proteksi radiasi, nah ini juga yang penting. Terdapat 3 asas dalam proteksi radiasi yang telah direkomendasikan oleh ICRP untuk kita patuhi bersama. Yang pertama, asas justifikasi. Asas justifikasi itu adalah asas kebermanfaatan. Artinya, segala kegiatan yang berhubungan dengan radiasi harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada dampak bahaya yang mungkin ditimbulkan. Yang kedua, asas optimalisasi. Artinya, paparan radiasi harus diusahakan serendah mungkin. Istilah ini dikenal dengan ALARA. Yang ketiga, asas limitasi. Artinya dosis radiasi yang diterima tidak boleh melebihi nilai batas dosis yang telah ditentukan. Informasi untuk nilai batas dosis berdasarkan Perkah Bapeten atau Peraturan Kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013, nilai batas dosis atau NBD, disingkat NBD, untuk pekerja radiasi adalah 20 milisievert per tahun. Dan nilai batas dosis untuk anggota masyarakat umum adalah 1 milisievert per tahun. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, NBD untuk pekerja radiasi dan masyarakat umum. Pasien ikut dalam kategori masyarakat umum ya. Nah, kita ambil contoh kasus. Jika dalam 1 tahun seseorang bekerja sebanyak 7 jam per hari dikali 20 hari per bulan, jadi 1 bulan saya kurangi untuk hari libur, yang total 1 bulan itu ada 30 hari, saya buat 20 hari per bulan dikali sebanyak 12 bulan, sehingga ketemu lama pekerja tersebut bekerja sebanyak 1.800 jam per tahun. Maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan untuk menentukan besarnya dosis yang diterima, yaitu dosis dikali lama bekerja dalam 1 tahun, ini waktu ya, dikali laju paparan radiasi dalam satuan milisievert per jam. Saya misalkan, laju paparan dosis ekivalen di sekitar fasilitas Linek sebanyak 5 mikrosievert per jam. Sehingga besarnya dosis yang diterima oleh pekerja radiasi tersebut ini
ya, yang sebanyak dia bekerja sebanyak 1800 jam per tahun, tinggal dikali dengan 5 mikrosievert per jam, sehingga 5 dikali 1800 sehingga ketemu 10.800 mikrosievert per jam. Mikrosievert per tahun. Ya, ini mikro. Sehingga ketika dikonversikan ke milisievert per tahun, ketemu 10,8. Nah, artinya dosis yang diterima oleh pekerja radiasi tersebut masih di bawah nilai NBD. Oke ya. Nah, ini informasi tambahan untuk tenaga medis yang harus ada di dalam fasilitas radioterapi. Terdiri paling tidak yang pertama, dokter spesialis onkologi radiasi yang bertugas menjustifikasi pasien perlu atau tidak dilakukan radioterapi. Tugas lain itu adalah menentukan besarnya dosis yang diterima oleh pasien. Itu tugas dari dokter spesialis onkologi radiasi. Yang kedua, tenaga medis yang ada di dalam radioterapi itu ada perawat yang bertugas mendampingi dokter dalam melakukan pemeriksaan pasien dan melakukan perawatan pasien setelah pasca terapi. Yang ketiga, tenaga ahli dan atau fisikawan medik. Dua hal ini berbeda. Kalau tenaga ahli itu adalah seseorang yang paling tidak memiliki pendidikan minimal S2 fisika medik, yang memiliki tugas lebih dalam daripada fisikawan medik. Sedangkan kalau fisikawan medik itu adalah seseorang yang memiliki pendidikan paling tidak minimal S1 fisikawan medik, yang tentunya semuanya harus disertai dengan STR. Nah, seorang fisikawan medik memiliki tugas antara lain melakukan quality control atau disingkat QC dan melakukan QA, quality assurance. Secara berkala membuat prosedur perhitungan dosis vaksinasi, dosis pembagian dari dosis yang telah ditentukan dokter itu dibagi tiap terapinya berapa, dan juga menentukan luas area radiasi. Itu adalah tugas dari fisikawan medik yang ada di dalam radioterapi. Yang keempat, petugas proteksi radiasi itu adalah seseorang yang memiliki tugas melakukan prosedur proteksi radiasi. Namun perlu diingat bahwasanya kegiatan proteksi itu harus dilakukan oleh semua tenaga medis secara keseluruhan. Namun kewajiban inti atau tugas inti itu ada di tanggung jawab seorang petugas proteksi radiasi. Yang kelima ada radioterapis. Itu adalah seseorang yang mempunyai tugas dalam menjalankan alat radioterapi atau operator. Yang kelima dosimetris. Itu adalah seseorang yang memiliki tugas dalam melakukan pengukuran dosimetri. Dan yang terakhir teknisi elektromedik. Itu adalah seseorang yang memiliki tugas melakukan pemeliharaan secara berkala peralatan yang ada di dalam radioterapi. Nah, ini yang penting, teknik proteksi radiasi. Terdapat 3. Yang pertama, mempersingkat waktu paparan. Jadi bagaimana teknik dalam proteksi radiasi ketika kita bekerja dalam medan radiasi yang tinggi. Pembatasan waktu itu mutlak dilakukan. Ya, mempersingkat waktu paparan. Hal ini sesuai dengan rumus tadi, ya, ini saya tulis kembali. Dosis yang kita terima itu pengaruh dari laju paparan dan juga lama paparan. Sehingga ketika laju paparan radiasinya besar, sebisa mungkin kita lama paparannya dipersingkat. Sehingga dosis total harapannya tidak melebihi dari NBD. Oke ya.
Yang kedua, teknik proteksi radiasi. Jika yang pertama tadi tidak bisa dilakukan, artinya kita harus bekerja lebih lama di daerah radiasi, maka upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak radiasi itu adalah dengan memperbesar jarak. Jadi ini sesuai dengan hukum kebalikan jarak pangkat 2. D1 per D2, D ini adalah dosis dan R ini adalah jarak. Oke ya. Nah, ketika yang pertama tadi tidak bisa dan yang kedua ini tidak bisa, artinya kita harus bekerja dengan sumber radiasi itu dengan jarak yang dekat dan lama, maka teknik proteksi radiasi yang harus dilakukan ini yang ketiga, menggunakan penahan radiasi atau istilahnya shielding. Oke ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga sumber radiasinya. Kalau alfa, shieldingnya paling tidak terbuat dari bahan kertas, beta itu plastik, gamma dan X-ray itu adalah beton, neutron itu adalah parafin. Penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas LINEC harus diterapkan pada saat yang pertama tentunya ketika melakukan izin konstruksi pembangunan ya, yaitu perhitungan tebal barier radiasi yang digunakan sesuai rekomendasi NCRP, termasuk diantaranya jenis material dan densitas material. Ya, ini skema dari ruang LINEC. Jadi biasanya LINEC itu ditaruh di tengah-tengah ini ya. Memang bentuknya harus dibuat labirin ya. Ini labirin. Memperkecil resiko dari dampak radiasi ya tentunya. Dan ini yang tadi izin konstruksi itu yang harus diperhatikan adalah ketebalan barier dan juga material yang digunakan serta densitas material. Setelah itu izin operasi. Izin operasi ini ketika sebelum dilakukan operasi, dilakukan penggunaan alat LINEC tersebut. Dalam izin operasi yang harus dilakukan itu adalah pengukuran output dan verifikasi. Jadi perlu diverifikasi apakah alat tersebut sesuai keluarannya apa tidak. Ya, jangan sampai setelah digunakan pertama kali keluarannya itu tidak sesuai inputannya. Oke ya, itu sangat membahayakan. Dan yang ketiga, penerapan program proteksi itu dilakukan selama operasi. Nah, ini secara berkala, yaitu penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Biasanya ini tadi ya, QC dan QA tadi itu yang merupakan tugas dari fisikawan medik itu dilakukan secara berkala selama operasi berlangsung ya, pengujian secara berkala peralatan dan sistem, pemantauan daerah kerja, pemantauan dosis dan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi. Khusus untuk LINEC dan teleterapi kobalt dalam radioterapi eksternal, pengukuran paparan radiasi terdapat 2 berkas ya yang harus dihitung. Berkas radiasi primer. Radiasi primer ini ya radiasi yang pertama kali dikeluarkan oleh sumber, dan sekunder ini adalah akibat scattering. Scattering itu pantulan ya, berkas radiasi sekunder. LINEC ini perlu yang diperhatikan ini juga, LINEC dengan energi 6 MV, energi 6 MV hanya diukur radiasi gamma. Tapi ketika LINEC itu dioperasikan di atas, nah ini mestinya ada kata di atas 10 MV, harus diukur juga radiasi neutronnya. Ketika LINEC itu dioperasikan di atas 10 MV, maka neutron itu akan muncul. Sehingga perlu dilakukan juga proteksi terhadap sumber radiasi neutron. Untuk brachyterapi hanya diukur radiasi gamma. Pengukuran kebocoran wadah, jika terdapat kebocoran wadah, harus diukur dengan ketentuan 10 cm dari kanan, kiri, depan, belakang, dan atas pesawat brachyterapi tersebut.
Oke, ini yang penting juga, peralatan dalam proteksi radiasi itu apa saja. Yang pertama, survei meter. Nah, ini bentuk dari survei meter. Ini adalah survei meter analog dan juga ada survei meter digital. Nah, ini yang kuning ini kita kenal dengan GM ya, singkatan dari Geiger-Müller. Yang kedua, monitoring perorangan atau TLD badge. Nah, ini bentuknya seperti ID card yang memang digunakan seperti penggunaan ID card. Oke ya. Ada juga dosimeter perorangan langsung baca. Nah, apa bedanya? Nah, kalau dosimeter saku ini kita langsung bisa mengetahui berapa dosis yang kita terima. Tapi kalau TLD ya, TLD ini kita tidak bisa membaca secara langsung. Ya, harus dilakukan perlakuan lanjutan untuk membaca hasil dosis yang kita terima. Dan yang keempat, survei meter terpasang tetap. Nah, survei meter terpasang tetap ini biasanya ditempatkan di ruang-ruang khusus yang di dalamnya itu terdapat sumber radiasi. Oke ya, yang memang permanen, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Lanjut, khusus brachytherapy, selain perlengkapan ini, terdapat perlengkapan tambahan, misalnya tang penjepit. Nah, tang penjepit ini digunakan untuk mengambil sumber, karena kita tidak boleh mengambil sumber itu dengan langsung pakai tangan kita. Jadi, menggunakan alat yang tidak lain itu adalah bentuk proteksi radiasi, menghindari jarak yang dekat. Oke ya. Yang kedua, kontainer radioisotop ini digunakan untuk menyimpan sumber radiasi. Biasanya ini terbuat dari TB. Oke ya. Yang ketiga, dosimeter tangan. Nah, ini sangat efektif dibandingkan TLD badge ketika kita berada di brachytherapy, karena yang akan kontak dekat dengan sumber itu adalah tangan kita. Maka ketika kita menggunakan TLD itu kurang maksimal karena pembacaannya itu yang lebih dekat dengan sumber radiasi itu adalah tangan kita. Oke ya. Yang keempat, ada blok TB. Ini seperti batu bata yang memang digunakan sebagai shielding ya. Oke. Ada juga tombol emergency off yang memang digunakan untuk mematikan paksa jika terdapat kedaruratan nuklir. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.